Menimbang bahwa pada saat saksi Richard Eliezer selesai beres-beres barang, Putri Chandrawati dan saksi Susi turun. Putri dipegang Susi keluar rumah, naik ke mobil, begitu halnya dengan Kuat Ma'ruf. Saksi langsung inisiatif lari ke belakang menuju mobil kedua, Lexus RX, satu mobil dengan saksi Ricky. Saat menuju ke belakang, korban sudah naik mobil kedua di Lexus RX, sehingga saksi langsung balik lagi ke depan karena Putri Chandrawati sudah naik mobil. Menimbang bahwa saksi Richard Eliezer Pudiang menerangkan bahwa saksi Kuat Ma'ruf mengantuk, saksi Richard menggantikan menyetir mobil setelah dari rest area. Sampai di Jakarta sekitar pukul 15 langsung diarahkan ke Saguling. Saksi Kuat Ma'ruf yang membukakan pintu Putri Chandrawati sesudahnya, baru saksi turun. Sebelum turun, Putri Chandrawati sempat bilang kepada saksi Richard agar nanti senjatanya bawa naik ke lantai 3. Untuk barang-barang, saksi menaruh di depan lift sesuai dengan yang dikatakan korban Yosua. Lalu saksi Kuat Ma'ruf mengambil barang, sedangkan saksi Richard ambil senjata stayer naik ke lantai 3. Sampai di lantai 3, karena untuk barang-barang yang bisa diletakkan di depan lift, tetapi kalau senjata api harus diutamakan. Saksi minta petunjuk kepada Putri Chandrawati dan saksi diajak oleh Putri Chandrawati masuk, diarahkan sampai di lemari senjata. Saksi Putri Chandrawati yang membukakan pintu lemari yang lainnya yang isinya senjata semua, banyak senjata. Saksi langsung menyimpan di situ. Kemudian bersama saksi Kuat turun karena dari pagi belum makan. Keterangan mana bersesuaian dengan keterangan saksi Kuat Ma'ruf yang menjelaskan bahwa ia dan saksi Richard Eliezer naik ke lantai 3 untuk membantu meletakkan barang-barang dari Magelang. Menimbang bahwa saksi Richard Eliezer melanjutkan, saksi Richard di bawah sudah ada saksi Adan Romer, Prayogi, Daden, saksi Damianus, dan saksi Farhan Sabilillah Patwal dari Magelang. Lalu saksi duduk bersama dengan mereka di depan. Waktu itu saksi Ricky keluar dari pagar dan saat saksi sedang ngobrol bercanda dengan saksi Daden, di sebelah ada saksi Damianus Labakoban, kemudian korban Nofriansah Yosua Huta Barat, saksi Adan Romer dan Prayogi. Lalu saksi Ricky keluar dari, ambil kursi, ditaruh di dekat saksi dan maju ke arah saksi seperti layaknya berbisik. Bahwa saksi dipanggil oleh terdakwa di lantai 3. Saksi bertanya, untuk apa bang? Kemudian saksi Ricky Rizal menjawab tidak tahu dan mengatakan naik lift saja. Kemudian saksi naik lift sampai di lantai 3. Keterangan ini terdapat persesuaian dengan keterangan saksi Rizal Wibowo. Setelah ia diperintah terdakwa, kemudian ia turun menemui saksi Richard Eliezer dan menyampaikan bahwa Richard dipanggil Bapak naik ke lantai 3 dan ia sempat menyarankan untuk menggunakan lift. Bahwa di persidangan saksi Richard menerangkan, saat keluar dari lift, pintu ruangan sudah terbuka dan sudah ada terdakwa di situ. Sehingga saksi maju, siap perintah Bapak. Saksi bertanya kepada terdakwa yang sedang menangis. Kemudian saksi dibawa ke sofa, disuruh duduk di sofa di mana pada saat itu Putri Chandrawati belum ada. Terdakwa bertanya, apakah saksi mengetahui ada kejadian apa di Magelang? Saksi menjawab, tidak tahu. Tidak lama kemudian Putri Chandrawati masuk duduk di samping terdakwa. Saksi bertanya, ada kejadian apa di Magelang? Baru terdakwa mengatakan bahwa Putri Chandrawati sudah dilecehkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat di Magelang. Putri Chandrawati juga menangis pada saat itu. Terus terdakwa melihat saksi dan mengatakan bahwa korban itu telah kurang ajar, tidak menghargai terdakwa. Sambil terdakwa pegang kerah bajunya, terdakwa mengatakan bahwa tidak ada gunanya pangkat kalau keluarga terdakwa dibeginikan. Saksi juga langsung diam pada saat itu, serba salah, takut. Kemudian terdakwa merubah posisi duduknya dan agak maju ke depan dan berkata kepada saksi yang pada pokoknya bahwa korban Nofriansah harus mati dan saksi diam saja. Terdakwa menangis, baru bilang agar saksi yang bunuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Karena menurut terdakwa kalau saksi yang bunuh, terdakwa juga yang akan jaga saksi. Tapi kalau
Menurut terdakwa, kalau saksi yang bunuh, terdakwa yang akan jaga saksi. Tapi kalau terdakwa yang bunuh, tidak ada yang menjaga kita semua. Lalu terdakwa menjelaskan skenarionya dan saksi hanya diam. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi, lokasinya di 46. Putri Chandrawati dilecehkan oleh korban. Kemudian Putri Chandrawati teriak, kamu respon. Korban Nofriansah ketahuan, korban Nofriansah menembak, lalu kamu tembak balik korban Nofriansah. Dan korban Nofriansah yang meninggal. Menimbang bahwa saksi Richard Eliezer menerangkan setelah dijelaskan tentang skenario itu lalu dijelaskan lagi tentang skenario. Tidak usah takut karena posisi saksi itu pertama membela Putri Chandrawati dan yang kedua saksi bela diri karena korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang menembak duluan, kata terdakwa. Posisi saksi aman, terdakwa bilang begitu kepada saksi. Baru dijelaskan secara berulang-ulang tentang skenarionya. Sembari terdakwa menceritakan tentang skenario, Putri Chandrawati sempat mengobrol dengan terdakwa meskipun saksi kurang jelas mendengarnya. Tetapi sepintas saksi mendengar Putri Chandrawati membahas tentang CCTV Duren 3. Setelah itu berbicara lagi membahas tentang sarung tangan. Kemudian terdakwa duduk biasa lagi. Terdakwa melihat ke saksi dan bertanya tentang senjata. Saksi mengatakan kepada terdakwa, kemudian saksi mengatakan ada. Kemudian terdakwa langsung mengambil kotak amunisi dan memberikan satu kotak peluru kepada saksi. Di mana saksi ingat pada saat itu senjata saksi masih ada 7 amunisi dan saksi tidak mengetahui berapa jumlah amunisi yang saksi tambahkan. Saksi menggunakan senjata api jenis Glock 17 yang isinya maksimal 17 butir peluru. Tetapi saksi tambahkan bahwa pada saat itu saksi tidak mengisi sampai full. Menimbang bahwa setelah saksi Richard mengisi amunisinya, saksi letakkan lagi senjata saksi dan mengembalikan kotak amunisi kepada terdakwa. Kemudian terdakwa bertanya kepadanya, di mana senjata korban Nofriansah Yosua Huta Barat? Karena saya ingat saksi waktu di Magelang masih ada di dashboard mobil, saksi mengatakan masih di mobil Lexus LM. Kemudian terdakwa menyuruh saksi mengambil senjata HS itu di dashboard dan saksi taruh di tas tumi. Kemudian saksi masuk ke dalam lewat tangga ke lantai 3. Sampai di lantai 3 ada pintu yang cuma bisa dibuka dengan kode. Menimbang bahwa kemudian saksi Richard naik ke lantai 3 memberikan senjata HS milik korban kepada terdakwa. Saksi sempat berdoa di toilet agar batal rencana terdakwa. Saat saksi keluar dari toilet, Agus langsung mengatakan kepada saksi bahwa Putri Chandrawati sudah turun. Saksi langsung lari ke depan, saat itu Putri Chandrawati sudah naik mobil. Saksi langsung naik lewat pintu kiri, di dalam ada saksi Riki Rizal Wibowo, korban Nofriansah Yosua Huta Barat, saksi Kuat Ma'ruf di belakang, dan saksi paling terakhir masuk mobil dan saksi duduk di belakang. Menimbang bahwa saat di dalam mobil Putri Chandrawati sempat menyampaikan kepada saksi untuk ke 46, kami langsung ke 46. Begitu sampai Duren 3 46, Putri Chandrawati turun duluan dari sebelah kanan, kemudian saksi Riki Rizal Wibowo, korban Nofriansah Yosua Huta Barat, dan kemudian saksi dan saksi Kuat Ma'ruf. Saksi langsung naik ke lantai 2, saksi masih bingung juga. Saksi pikir ia mau cerita kepada siapa, saksi takut pada saat itu dan juga saksi sendirian. Saksi berdoa lagi di lantai 2. Saksi berdoa minta Tuhan batalkan kejadian ini biar Tuhan ubah pikiran terdakwa. Tidak lama kemudian saksi mendengar ada suara terdakwa di bawah, lalu saksi turun bertemu dengan terdakwa sendirian di ujung tangga. Terdakwa baru bertanya kepada saksi, apakah senjatamu sudah diisi? Saksi mengatakan, apakah senjatamu sudah dikokang? Saksi mengatakan belum. Terdakwa mengatakan diisi dulu kemudian baru dikokang. Saksi masukkan lagi di pinggang. Tak lama kemudian korban Nofriansah terlebih dulu masuk, baru kemudian di belakang ada saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Riki Rizal Wibowo. Begitu korban masuk, terdakwa langsung berkata kepada korban, sini kamu. Langsung pegang leher korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan didorong ke depan.
dan terdakwa bilang, berlutut kau, di sini berlutut. Ketika disuruh berlutut, korban kaget melihat ke terdakwa dan bilang, ada apa Pak? Ada apa Pak? Ketika korban Nofriansah mundur sedikit, merendah, langsung terdakwa bilang ke saksi yang ada di sampingnya, woi, kau tembak cepat. Saksi langsung keluarkan senjata dan saksi tembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Seingat saksi menembak sebanyak 3-4 kali ke arah korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan mengenai perkenaannya, saksi tidak bisa pastikan. Menimbang bahwa lebih lanjut, Richard Eliezer menyampaikan, setelah korban Yosua jatuh dengan posisi telungkup, saksi masih mendengar ada suara erangan dari korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Pada saat itu terdakwa maju, sudah memegang senjata, langsung kokang di samping tangga dan menembak ke arah korban Nofriansah. Dan saksi tidak bisa pastikan berapa kali menembak. Yang pastinya saksi mendengar suara tembakan terdakwa ke arah korban. Setelah itu terdakwa balik lagi ke depan tangga dengan posisi jongkok ke depan tangga, langsung menembak ke arah tembok di atas tangga, tapi saksi tidak tahu berapa kali sehingga sempat terdakwa berhenti. Kemudian kokang senjata lagi dan menembak ke arah TV. Lalu terdakwa berdiri maju ke arah korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Saksi melihat korban dipegangkan senjata oleh terdakwa dan saat itu terdakwa menggunakan sarung tangan warna hitam. Menimbang bahwa pada saat terdakwa menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan menembak ke atas, terdakwa menggunakan senjata Glock dan senjata HS. Saksi melihat lagi pada saat terdakwa balik badan ke arah tembok di atas TV, terdakwa sudah menggunakan senjata HS. Pada saat itu ada 2 senjata yang terdakwa pegang, karena senjata pertama berbeda dengan senjata yang kedua. Senjata yang dipakai terdakwa untuk menembak korban adalah Glock. Kemudian terdakwa menggunakan senjata HS pada saat menembak di atas TV ke arah yang berlawanan. Menimbang bahwa setelahnya saksi Adan Romer masuk. Adan Romer sempat menanyakan kepada Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal, tapi saksi tidak tahu apa yang dibicarakan. Waktu mendekat ke arah saksi, kemudian saksi Romer memegang tangan saksi dan bertanya, kenapa Cat? Nampak mukanya panik. Saksi bilang, saya refleks Bang. Sesudah itu banyak orang yang datang, ada dari Provos dan orang-orang dari Polres Jakarta Selatan. Menimbang bahwa sementara itu saksi Rizal menerangkan, pada saat saksi Kuat Ma'ruf mengatakan saksi dipanggil oleh terdakwa bersama dengan korban Yosua, saksi masuk. Waktu itu di depan korban Nofriansah dan saksi Kuat Ma'ruf di belakangnya. Saksi juga ikut masuk agak terjeda. Begitu saksi masuk, posisinya sudah ada di depan terdakwa dengan saksi Richard. Saksi dengar di situ ada ribut-ribut, terus terdakwa mengatakan jongkok kepada korban Nofriansah. Tetapi korban Nofriansah mundur dan mengatakan, apa Pak, ada apa ini? Terus saksi Richard Eliezer mengacungkan senjata dan terjadi penembakan. Setelah itu saksi Richard Eliezer masih menembak, saksi dengar ada suara Romer waktu itu, sehingga saksi ke arah dapur untuk menengok keluar. Saksi lihat nggak ada orang, saksi kembali ke arah tengah. Saksi lihat terdakwa sedang menembak ke tembok. Menimbang bahwa saksi Ricky Rizal dengar waktu itu terdakwa bilang jongkok, kemudian saksi Richard Eliezer menembak. Saksi ingat korban Nofriansah mengatakan, apa Pak, ada apa Pak, ada apa ini? Dan langsung ditembak oleh saksi Richard lebih dari 3 atau 4 kali. Menimbang bahwa saksi Ricky Rizal tidak bisa memastikan senjata yang digunakan terdakwa saat menembak dinding. Posisi saksi agak jauh karena saksi ada di perbatasan senjata dapur dengan ruang tengah itu. Setelah itu terdakwa menembak dinding dan sempat jongkok ke arah korban, lalu ke arah garasi melewati saksi. Setelahnya saksi Romer masuk. Pada saat Romer masuk tidak lama terdakwa juga masuk. Terdakwa dan Putri Chandrawati keluar melewati saksi, kemudian saksi mengikuti sampai di depan karpot garasi dan saksi diperintahkan oleh terdakwa untuk membawa Putri Chandrawati ke Saguling.
Menimbang bahwa berkaitan dengan terjadinya penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat di Duren 3 nomor 46, saksi Kuat Ma'ruf menerangkan, saksi Kuat Ma'ruf baru turun dari lantai 2 Duren 346 saat mau keluar bertemu dengan terdakwa di dapur. Menyuruh saksi memanggil Yosua dan Ricky Rizal. Kemudian saksi memanggil Ricky Rizal dan korban. Tidak lama saksi masuk, saksi Richard Eliezer sudah bersama terdakwa di bawah. Dan terdakwa marah pada Yosua. Saksi ingat, sewaktu saksi di dapur, terdakwa mengatakan, kamu kurang ajar sekali sama saya, kamu tega sekali sama saya. Kemudian korban Nofriansah bilang, ada apa? Kalau tidak salah bahasanya seperti itu. Kemudian terdakwa mengatakan, hajar Cat, hajar. Korban Nofriansah langsung ditembak. Setelah ditembak, nggak tahu berapa kali tembakan, korban jatuh tengkurap. Setelah itu, terdakwa sempat menengok ke belakang dan tidak lama terdakwa menembak tembok. Setelah menembak tembok, terdakwa keluar, lalu saksi Romer masuk dan terdakwa masuk lagi. Saksi melihat Putri Chandrawati diantar pulang ke Saguling oleh saksi Ricky Rizal Wibowo.